Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bahandang. Cerita ini ditulis oleh Yasmin Rumi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bahandang. Rakabalu. Raja Kelayang Tanjung melihat anaknya berdiri tertegun di depan pintu. Kau dari mana? Ruknila dan Arya memang merahasiakan kepergian Rakabalu. Rakabalu berjalan tergesa duduk di antara keluarganya. Bagaimana keadaan ayah? Raja Kelayang Tanjung menjawab seadanya seperti apa yang terlihat sekarang. Rakabalu pun mendekati Danum yang juga masih ada di sana, memeluk dengan erat, berusaha memberikan dukungan dan sedikit semangat. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, Dinda. Rakabalu meminta Danum supaya jangan bersedih, padahal wajahnya ketara jelas sebuah kesedihan. Kemudian Ruknila bertanya pada anaknya itu. Kau tampak gelisah sekali, tidak biasanya, ada apa? Satu persatu Rakabalu memperhatikan wajah-wajah sedih di sana. Nafasnya pun tersentak kasar. Kalawa diculik dan dibawa ke alam gaib. Rakabalu berpindah menghadap kakeknya. Dato, apa ada cara membuka portal gaib menuju gerbang barat? Aku harus membawa Kalawa kembali secepatnya. Tidak mudah membuka portal gaib menuju gerbang barat. Jika sudah membukanya, berarti kita sudah mengibarkan bendera permusuhan dengan mereka. Dan jika sudah seperti itu, kau tidak bisa pergi sendirian, Rakabalu. Rakabalu tidak menggubris bahaya yang terang-terangan diucapkan kakeknya. Aku tidak peduli, Dato. Aku harus segera membawa Kalawa kembali. Tenanglah Kanda, jangan terlalu panik seperti ini. Danum yang ada di sana sedikit melayangkan protes melalui nada bicaranya. Bagaimana aku tidak panik? Kalawa dibawa ke alam gaib. Aku cemas dan takut karena Kalawa sedang mengandung sekarang, Dinda. Kini tidak hanya Rakabalu yang rasa nyari, semua orang di sana merasa gamang setelah tahu Kalawa dibawa ke alam gaib dalam keadaan hamil. Danum tercekat, sebentuk peri bersarang di hati manakala Kalawa sedang mengandung di saat dirinya baru kehilangan saja dan calon anak kedua. Kenapa Kanda sampai hati melakukan ini? Rakabalu menoleh, alisnya menyatu. Dalam hal ini tidak perlu ada yang Danum salahkan, tidak perlu ada yang merasa terzolimi karena semua yang terjadi memang sudah suratan. Lagi pula Kalawa mengandung jauh sebelum tragedi memilukan ini terjadi. Dato, buka portal gaib itu. Aku harus segera membawa Kalawa kembali. Ia tidak punya waktu untuk membahas hati Danum yang sedang bermasalah. Ruknila beringsut memberikan usapan di punggung agar anaknya itu jangan terlalu panik. Bagaimanapun, ketenangan dan fokus adalah kunci utama sebuah keberhasilan. Hanya memejamkan mata memanggil roh leluhur untuk membantunya membuka portal gaib menuju gerbang barat. Syair magis berdengung di ruangan itu. Detik berikutnya tampak sosok lelaki uzur dengan janggut putih sebatas dada berdiri di depan Rakabalu. Semuanya menangkupkan tangan memberi salam pada roh leluhur itu. Portal gaib gerbang barat sudah terbuka.
Roh itu memberikan 3 helai daun rukam pada Raka Balu sembari kembali berujar, "Setiap daun adalah masa untukmu. Daun akan hilang setiap waktu, maka pergilah dan kembali sebelum fajar menyingsing." Setelahnya, roh leluhur itu perlahan hilang bersama kesiur angin. Sejurus itu langit-langit kamar tiba-tiba membentuk pusaran hitam yang mana portal gaib menuju gerbang barat telah terbuka. Keadaan menegang. Seandainya bisa memilih, maka Ruknila akan meminta Raka Balu agar jangan pergi. Tetapi Kalawa adalah istri anaknya dan sudah pasti butuh pertolongan. Apa tidak ada cara lain, karena bukankah kita bisa meminta Bomo untuk melakukan ritual menarik Kalawa kembali? Untuk kesekian kalinya Danu merasa keberatan atas tindakan suaminya. Sebelum Raka Balu menyaut, Raja Kelayang Tanjung lebih dulu mewakilkan ucapannya. "Raka Balu adalah anakku, Danu. Dia tidak akan takut dengan apapun dan pasti akan kembali dengan selamat membawa Kalawa." "Aku akan ikut." Arya yang ada di sana sontak berdiri menawarkan bantuan. "Jangan, kau tunggu di sini saja." Bukan apa-apa, ia tidak ingin lagi membahayakan Arya. Waktu terus berjalan dan Raka Balu tidak ingin ada perdebatan lagi. Ia meraih mandaunya lalu terseret masuk ke dalam pusaran dan hilang begitu saja. Raka Balu. Jauh Raka Balu terseret menembus gerbang barat. Ia meninggalkan dunia gemerlap terang dan kini berada di tempat suram, gelap serta berbau anyir. Keadaan di sana juga gersang dengan pepohonan yang telah mati di antara bebatuan hitam legam. Setelah beratus meter berjalan, Ruknila dihadapkan pada sebuah rumah panggung khas Melayu yang atap serta dindingnya terbuat dari kulit dan rambut manusia. Raka Balu mendekat penuh kehati-hatian. Di sana tampak legang. Tapi siapa yang tahu banyak bahaya yang mengintai dari segala penjuru. Ia berjalan waspada dengan mandau yang senantiasa terikat di pinggangnya. Tangga papan itu langsung berderit ketika dipijak. Raka Balu harus teliti dan hati-hati. Sebisanya meminimalisir pertarungan karena dirinya tidak ingin Kalawa yang sedang mengandung jadi terluka. Pintu itu didorongnya pelan, sedikit celah menampakkan suasana di ruangan yang temaram itu. Sungguh mata Raka Balu melebar ketika seluruh pandangannya ke arah wanita yang terbaring di atas tilam hanya berbalut kain cual sebatas dada sampai lutut. Itu istrinya Kalawa. Ada sulur-sulur berduri yang keluar dari buhur itu meliuk-liuk menggerayangi tubuh Kalawa. Raka Balu tidak tinggal diam hendak diterobosnya pintu itu, tetapi mendadak sosok makhluk tampak mendekat. Janda api. Zat gumilang tanpa sangkan, gumilang tanpa engon, liap ilang salin raga. Sontak Raka Balu merapal ajian panglimunan untuk berkamuflase agar keberadaannya tidak diketahui janda api. Makhluk serupa wanita dengan rambut api itu melewati Raka Balu begitu saja. Satu makhluk pergi tanpa harus menimbulkan pertarungan. Raka Balu lega. Tidak, karena daun rukam yang ada di genggamannya telah berkurang satu, yang artinya waktu Raka Balu tidak banyak tersisa. Setelah janda api menjauh, diterobosnya masuk rumah itu. Melihat jelas Kalawa terbaring di sana, bukan tidak sakit hati Raka Balu, tetapi tidak ada waktu untuk bersedih sekarang. Tahu Raka Balu masuk ke dalam, sulur-sulur dari dalam buhur itu terang berpindah meliuk-liuk menyerang. Bagi Raka Balu bukan halangan yang sulit, sebab dirinya mampu melumpuhkan makhluk menjijikan itu. Ia menghimpun tenaga dalam, dengan sekali mengibas mandau sulur-sulur berdiri seketika berhamburan terpotong-potong. Dinda! Wajah Kalawa pucat pasi, kulit bibirnya membiru dan kering mengelupas. Sejurus Raka Balu terenyuh, kemudian tersadar. Segera dibopongnya Kalawa pergi dari sana. Sehelai daun rukam kembali lenyap membuat Raka Balu mempercepat langkahnya. Di ujung perjalanan, keberadaan Raka Balu diketahui oleh makhluk di sana. Janda api berteriak lantang. Ia mengejar Raka Balu dengan langkah besar, berpacu dengan waktu yang tidak memungkinkan Raka Balu berhenti untuk melawan. Sementara Kalawa pun berada dalam dekapannya. Lancang membawa tawanan ratuku.
Portal gaib yang membentuk pusaran hitam itu perlahan menyusut. Raka Balu semakin mempercepat langkah. Janda api yang melihat sontak menebar racun dan sempat mengenai punggung Raka Balu di saat melompat masuk ke portal gaib. Keduanya terseret dan kembali ke alam nyata, lolos dari kejaran janda api. Raka Balu. Ruknila berjingkat menghampiri anaknya yang muncul dari balik asap putih di tengah lingkaran keluarganya. Wajah Raka Balu memerah, sekujur tubuhnya serasa terbakar. Nafas mulai tidak beraturan, efek sengatan janda api. Raka Balu lekas menurunkan kelawar. Ada apa? Aku terkena racun. Lantas Raka Balu meninggalkan tempat itu, kembali ke kamarnya, menjauhkan diri dari Kalawa sementara waktu karena racun itu bisa berpindah ke tubuh Kalawa. Setiap detik yang terlewati membuat pandangan Raka Balu semakin kabur. Dadanya sesak, dengan segera diraihnya cupu keramik yang berisi cairan penawar racun, menenggaknya habis tanpa sisa. Setidaknya butuh 2 hari ke depan Raka Balu harus berdiam diri di kamar sampai seluruh racun dalam tubuhnya hilang. Seperginya Raka Balu, Kalawa dibawa ke kamar. Cindai, jaga Kalawa dan urus dia dengan baik. Jangan tinggalkan terlalu lama. Kabari aku jika Kalawa sudah siuman. Titah Ruknila, wanita itu masih duduk di sisi ranjang memperhatikan Kalawa dengan iba dan sedih. Danum yang juga ada di sana hanya diam saja memperhatikan bagaimana mertuanya cemas terhadap Kalawa. Ibunda, ayo kita pergi, biarkan Kalawa istirahat. Ruknila manut beranjak dari sana. Semalam telah lewat dan Cindai masih setia menunggu Kalawa sampai siuman. Nyayu, cepatlah sadar, Nyayu, wanita yang kuat. Cindai kemudian pergi ke belakang mengambil air untuk menyekat tubuh Kalawa. Tak berapa lama beranjak, Cindai mendengar suara-suara parau. Ia bergegas menghampiri ranjang. Kalawa meracau dengan mata terpejam sehingga Cindai harus segera menyadarkannya. Nyayu, bangun Nyayu. Sesaat mata Kalawa mengerjap lalu terbuka dengan semestinya. Sadar-sadar telah berada di dalam kamar. Bagaimana aku bisa di sini? Ia bingung. Terakhir kali yang diingatnya adalah hendak mandi di Telaga Bahandang sebelum akhirnya pingsan tiba-tiba. Empu yang membawa Nyayu pulang. Cindai tidak bisa menceritakan secara detail bagaimana Kalawa bisa kembali ke kamar. Setelah itu, Cindai menemui salah satu rekannya untuk menyampaikan pada Ruknila jikalau Kalawa sudah siuman. Ruknila yang mendapati kabar itu segera menuju harem meninggalkan kelakar bersama suaminya. Melihat Ruknila datang, Kalawa tertunduk segan sebab teringat masalah yang ia ciptakan tempo hari sehingga Ruknila murka. Syukurlah kau sudah sadar, Kalawa. Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang sakit? Ujar itu pelan dan terdengar penuh kecemasan sekali. Kalawa memberanikan diri untuk mendongak. Disuguhkan secara langsung seraut Ruknila yang sendu dan sayu. Aku baik-baik saja, Ibunda. Ruknila bernapas lega tatkala janin dan ibunya dalam keadaan aman. Tidak banyak yang mereka bincangkan dalam suasana canggung seperti itu. Kau harus banyak beristirahat, jaga kandunganmu dengan baik. Dari mana Ibunda tahu jika aku sedang mengandung? Ia heran, masalahnya tidak ada yang tahu perihal kehamilannya selain Raka Balu dan Bomo yang tempo hari memeriksa keadaannya. Raka Balu sendiri yang memberitahu. Ruknila mengakhiri pembicaraan. Kalawa hanya manggut, hatinya meruntuk. Di saat Raka Balu meminta Kalawa untuk merahasiakan tentang kehamilan, malah dirinya sendiri yang memberitahu. Ruknila telah pergi, tinggallah Kalawa seorang diri, sedang Cindai mempersiapkan makan siang untuknya. Selang beberapa saat Ruknila pergi, datanglah Danum. Wajahnya terlihat suram dan muram, tidak biasanya Danum seperti itu. Bagaimana keadaanmu, Kalawa? Kalawa menyaut apa adanya seperti sautannya pada Ruknila. Setelah itu Danum bergeming memperhatikan Kalawa. Ada apa, Nyayu? Jujur saja Kalawa merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Danyang, panggilnya pada salah satu Danyang yang mengikuti sejak tadi. Danyang itu maju sembari memberikan gulungan bambu dengan beberapa tulisan di dalamnya. Danum meraihnya dan memberikannya pula pada Kalawa. Dengan heran Kalawa membuka gulungan itu dan membaca isinya. Apa ini, Nyayu? Danum mendelik. Untuk apa Kalawa pintar membaca jika sekalimat di dalam gulungan itu saja tidak mengerti?
Haruskah aku menjelaskannya, Kalawa? Sindiran itu amat telak membuat Kalawa kembali mengeja tulisan di sana dengan seksama. Setelah membacanya berulang, barulah Kalawa sadar akan titah mutlak di dalamnya. Matanya memanas, tangannya meremas kuat gulungan itu. Bagaimana tidak, perintah di dalamnya perihal keinginan Danum yang akan menjadi ibu bagi bayi yang akan Kalawa lahirkan nanti. Kenapa harus begitu, Nyayu? Bukankah Nyayu sudah memiliki Sanja dan sekarang pun sedang mengandung? Kalawa protes sebagai seorang ibu, mana tega memberikan buah hatinya pada orang lain. Tiba-tiba Danum tergeletak bersamaan dengan air mata yang meleleh dari sudut matanya. Lumadaka yang menceritakan kejadian gila di istana ini. Baiklah, aku akan memberitahumu. Amala adalah dalang dari segala kekacauan ini. Dia ketahuan oleh Raka Balu dan melarikan diri, sialnya membawa anakku. Dan kau tahu, Sanja dan Mahine telah tiada didorongnya dari jembatan dan dia sendiri bunuh diri dengan ikut melompat ke sungai. Suara Danum bergetar tercekat sementara Kalawa syok mendengarnya sampai tidak bisa berkata, matanya pun ikut berkaca-kaca. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kau harus memberikan anakmu padaku, karena kau adalah seliri yang berasal dari bawahanku. Kau pelayan setiaku. Kalawa kembali terhenyak. Apa yang ditakutkannya selama ini nyata terjadi. Akan tetapi ia yakin bahwa Raka Balu tidak akan membiarkan Danum bertindak semaunya lagi, apalagi mengambil bayinya. Tidak mungkin, ini anakku. Nyayu, aku yang mengandung dan melahirkannya. Lagi pula Kanda tidak akan setuju dengan peraturan tidak masuk akal itu. Apa kau kira suamiku begitu menyayangimu sampai kau begitu percaya diri bahwa dia akan membelamu? Kau lihat bagian bawah tulisan itu? Kau kira siapa yang memberikan cap jarinya untuk menyetujui keinginanku? Jika bukan Kanda. Kalau kau menganggapku mengada-ada, silakan tanya langsung pada Kanda. Tatapan Kalawa berpindah ke gulungan bambu yang mana tertera tinta dari cap jempol besar di ujung tulisan yang memang milik Raka Balu. Ini... Segala-galanya serasa tercekat. Kalawa tidak menyangka bila Raka Balu menyetujuinya begitu saja. Baru saja siuman, Kalawa harus menerima perih yang menghujam hatinya bertubi-tubi. Dan mendongak Ponga sebagai wanita yang sudah pernah menjadi seorang ibu, tidak sedikit pun ada rasa iba dalam diri Danum. Tidak pula memikirkan bagaimana perasaan Kalawa. Raka Balu pun turut andil dalam setiap kesedihan yang Kalawa rasakan sekarang. Tapi ini anakku, Nyayu. Bagaimanapun Kalawa tidak akan rela memberikan anaknya pada Danum hanya karena wanita itu baru saja kehilangan anaknya. Tapi kau tidak bisa membantah perintah. Jika kematian anak Nyayu sebagai alasan untuk mengambil anakku, rasanya kurang masuk akal. Bukankah Nyayu bisa hamil lagi, memberikan Kanda keturunan sebanyak yang Nyayu mau? Aku tidak bisa memberikan anakku. Kalawa bukan menentang perintah, ia hanya ingin melindungi haknya sebagai ibu. Danum mendeli gusar tatkala pernyataan itu dilantangkan oleh Kalawa. Kau hanya gundik, terima atau tidak, kau tetap harus menyerahkan anak itu nanti, sebab Kanda pun telah menyetujuinya. Danum benci di debat, ia sontak meninggalkan Kalawa dengan sekalimat perintahnya yang tidak ingin dibantah. Kalawa bukan tidak marah atas tindakan Danum, ia masih berusaha meredam rasa itu karena tidak ingin terjadi keributan. Menyedihkan ketika Raka Balu tidak menjenguknya sampai detik ini. Kalawa tidak tahu jika suaminya itu sedang berkelut dengan rasa sepi dan sedih. Kehilangan Sanja dan Mahine benar-benar meruntuhkan dunia Raka Balu. Di kamarnya, Raka Balu lebih banyak termenung selama 2 hari ini, menghabiskan setiap detik untuk meratapi kematian anaknya. Rindu itu mengusik malam panjang Raka Balu. Lincak itu berderit ketika Raka Balu beranjak. Sudah saatnya menemui Kalawa setelah 2 hari tidak menampakkan diri. Mungkin wanitanya itu resah dan gelisah menanti dirinya yang tidak kunjung hadir. Namun Raka Balu hanya mendapati kamar Kalawa kosong. Cindai pun tidak ada di sana. Kemana selir Kalawa? Tanyanya pada salah satu pelayan yang lewat. Setauku Nyayu Kalawa berada di rumah orang tuanya sejak kemarin, Empu. Kedua alis Raka Balu bertaut sesaat, lalu membiarkan pelayan itu pergi. Raka Balu keluar dari harem tanpa menemui Danum.
Ia lekas menuju kediaman orang tua Kalawa. Dari kejauhan sudah dilihatnya Kalawa yang sedang duduk sendirian di serambi rumah. Senyum Raka Balu tersungging, hatinya riang gembira. Ia turun dari kuda menghampiri Kalawa. Tapi istrinya itu melengos, membuang muka. Pudarlah senyum Raka Balu. Inikah sambutan terhangat untuknya? Dinda. Diraihnya dagu Kalawa agar kembali memandangnya. Justru Kalawa menepis tangan Raka Balu. Ada apa, Dinda? Dinda marah pada Kanda. Kalawa kian jengkel, jelas dirinya marah setelah Raka Balu menyetujui begitu saja keinginan Danum. Hanya malas bicara saja. Dinda, tunggu. Raka Balu mencegat langkah Kalawa tepat di depan pintu. Kembali Kalawa menepis tangan Raka Balu yang terus memegangi lengannya. Sebaiknya Kanda kembali saja. Raka Balu terhenyak diusir oleh istrinya sendiri. Setelah itu barulah Raka Balu sadar jikalau Kalawa marah sebab kejadian 2 hari yang lalu. Kita harus bicara, Dinda. Kalawa marah masuk ke rumah enggan membahas apapun. Apakah Raka Balu akan mengejar? Tidak sama sekali. Ia mematung di depan pintu menatapi punggung Kalawa yang hilang di balik tirai. Sebelum Wani keluar untuk meminta maaf atas sikap Kalawa, Raka Balu telah berbalik dengan kudanya dan pergi. Seperginya Raka Balu, panjang lebar Kalawa dinasehati oleh ibunya. Kendati membela diri, Kalawa diam saja mengangguk bagi orang bodoh tidak terbesit dalam benaknya rasa bersalah setelah mengabaikan Raka Balu. Suaminya itu pun tidak merasa kecewa karena Raka Balu menganggap wajar kemarahan Kalawa. Kuda berbelok, Raka Balu mengambil jalan pintas karena enggan melewati pasar. Di tengah jalan, kuda Raka Balu meringkik ketika sosok bayangan hitam melesat dan berhenti menghadang. Di atas kudanya, Raka Balu bergeming memandangi sosok yang menutup kepalanya dengan tudung jubahnya. Siapa kau? Ketika sosok itu membuka tudung, alangkah terkejutnya Raka Balu mengetahui siapa yang kini berdiri di depannya. Bagaimana kabarmu, Kanda? Amalah entah wanita itu bangkit dari kematiannya atau memang belum mati. Raka Balu tersenyum sekilas menanggapi pertanyaan itu. Harusnya kau tidak datang mengganggu keluargaku lagi, Amala. Amala meludah kasar di depan Raka Balu. Serautnya yang pucat pasti berubah merah padam. Kau telah membuatku seperti mayat yang bergentayangan di muka bumi. Bisa disimpulkan bila Amala tidaklah mati terjun dari jembatan dan jasadnya tidak ditemukan, pantaslah ia ditolong oleh jin peliharaan Bunai yang selalu menyertainya dan dibawa ke alam gaib. Baru saja Raka Balu akan turun dari kudanya, tapi Amala sudah lenyap di antara kepulan asap hitam. Amala. Kini ia kembali ke istana membawa perasaan yang tidak mengenakan. Di sana Danum menyambutnya setelah mencari keberadaannya setengah hari ini. Kanda dari mana? Danum bergelayut manja di lengan suaminya. Raka Balu tidak menyaut, masih sibuk dengan pikiran keruhnya. Belum lama sampai di istana, Cindai datang bagai orang dikejar hantu. Ia berlari ke harem menemui Raka Balu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tergesa? Ampunya, Ayo Kalawa hilang di bawah segumpal asap hitam. Oh, kau harus pergi. Ditepisnya tangan Danum lalu pergi. Apa yang terjadi, Cindai? Gara-gara laporanmu, Kanda kembali pergi. Padahal baru menginjakkan kaki di sini. Cindai tertunduk. Apa boleh buat, dirinya hanya menunaikan tugas demi menyelamatkan Kalawa. Raka Balu tidak pergi menuju rumah Kalawa yang menemui kakeknya. Apa yang membuatmu tergesa seperti ini? Raka Balu mengutarakan niatnya. Juga pertemuannya dengan Amala, lelaki tua menampilkan semburat yang tidak biasa. Ia cemas. Dato, aku akan melakukan ritual mihing. Lelaki itu pun bergegas mempersiapkan keperluan untuk menerawang keberadaan Kalawa. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra disertai aroma cendana yang membumbung. Raka Balu menunggu gelisah tatkala kakeknya membuka mata. Ia pun menyerang dengan berbagai pertanyaan. Sayangnya Raka Balu tidak mendapatkan jawaban apapun karena keberadaan Kalawa tidak terdeteksi. Bagaimana bisa?
Apa sedikit pun Dato tidak mengetahuinya? Sulit. Apa tidak ada cara lain? Raka Balu nyaris frustasi. Tak lama Ruknila datang bersama Raja Kelayang Tanjung setelah dapat pengaduan dari Danum. Wanita itu memang sedikit-sedikit suka mengadu. Apa yang terjadi, Raka Balu? Yang ditanyai menoleh gamang, menyaut singkat pun rasanya tidak mampu. Alhasil Hanyang yang menjelaskan itu. Kini mereka duduk berembuk mencari jalan keluar. Dato akan mencoba memanggil roh leluhur. Tak berselang lama, angin berdesau seperti kemarin. Sosok bayangan putih muncul di hadapan mereka. Raka Balu tidak segan langsung mengutarakan maksudnya. Ketahuilah istrimu kembali dibawa ke alam gaib. Tapi kali ini aku tidak bisa banyak membantu, karena gerbang barat telah menutup portal gaib seluruhnya. Raka Balu hilir mudik tidak bisa diam. Ia gelisah dan gusar. Nah, tenanglah. Cucuku, pergilah ke Telaga Bahandang. Mungkin kau bisa meminta bantuan roh penjaga alam di sana. Setelah mengatakan itu, roh leluhur hilang seketika. Benar. Ia lantas meminta doa pada tetuanya agar bisa membawa Kalawa dengan selamat. Raka Balu pun pergi diikuti oleh Jata. Tangan kanannya itu memang sangat setia. Sampai di Telaga Bahandang, rupanya Raka Balu telah dinanti oleh roh penjaga alam. Aku memang sejak tadi menunggumu, anak Gusti Raja. Aku harus segera menemukan istriku. Masuklah melalui pintu itu. Raka Balu menghampiri batu itu bersama Jata. Kau tunggu di sini, Jata. Kemudian Raka Balu bergumam dengan bahasa sekak yang sama sekali tidak dimengerti oleh Jata. Tak lama batu besar bergeser dan Raka Balu masuk tanpa aba-aba seolah hilang di telan batu itu. Ketika berada di alam goib, aroma sangat berbau menyengat langsung menusuk indera penciuman Raka Balu. Banyaknya makhluk-makhluk di sana membuat Raka Balu harus waspada. Sontak ia menggunakan ajian pangalimunan untuk menyamarkan diri. Sejurus itu makhluk seperti elang besar menukik tajam terbang rendah di atas kepalanya. Tak perlu Raka Balu meladeni para makhluk menjijikan dan mengerikan di sana. Ia telah melewati area bahaya mendekati rumah panggung tempat penyekapan Kalawa. Ia pun kembali menampakkan dirinya. Namun segumpal asap hitam melesat entah dari mana dan berhenti di depannya, berubah menjadi sosok yang menemuinya tadi di alam nyata. Ternyata kau dalang dari semua ini. Apa tidak puas kau menyakiti keluargaku, Amala? Wanita itu tertawa bersamaan dengan air mata yang perlahan mengalir. Aku tidak akan puas dan akan terus memburumu sampai ke ujung dunia. Dan lawanlah kematianmu ini. Tawanya melengking memekakan telinga. Tak lama datang satu gumpalan asap hitam perlahan hilang menjadikan rupa yang sangat dikenal Raka Balu. Sosok di sebelah Amala mendongak membuat Raka Balu terkejut bukan main. Apa yang kau lakukan terhadap istriku? Suara Raka Balu nyaring mengundang beberapa makhluk mendekat. Kalawa telah berubah. Tampak sulur hitam yang perlahan menjalari wajah dan sekujur tubuhnya. Matanya berkilat merah saga. Ia dibawa kendali Amala. Kau budakku, maka habisi manusia itu. Tita Amala Kalawa maju berancang-ancang hendak menyerang. Dinda, sadarlah Dinda, Dinda sedang mengandung. Percuma, kata-kata apapun tidak akan digubris oleh Kalawa karena Amala telah menanamkan segenap kebencian dalam hatinya. Tanpa ragu Kalawa menyerang Raka Balu dengan beringas. Sedangkan Raka Balu hanya mengelak menghindari serangan Kalawa. Mana mungkin Raka Balu bisa membalas balik serangan istrinya itu. Dinda, sadarlah. Raka Balu lengah. Ia kontan mendapatkan tendangan telak sekuat tenaga dari Kalawa hingga terpental menghantam bebatuan di belakangnya. Darah segera keluar menyembur dari mulutnya. Bagus, habisi dia budaku.
Raka Balu bangun susah payah, darah yang keluar disekanya dengan kasar. Aku akan menyudahi permainanmu, Amala. Dengan penuh konsentrasi, ia menunduk merapal ajian dengan kedua tangan tertangkup di depan dada. Aku merapal ajianku. Kekuatanku berada di antara langit dan bumi. Pemilik nirwana dalam dadaku. Akulah anak raja alam semesta. Dalam sekejap, cuaca berubah menjadi tiupan angin kencang yang bergulung. Langit semakin bergemuruh, sangar mengeram. Angin bertiup kencang mengamuk. Petir menggelegar dengan hebatnya. Cahaya kilat itu bergantian turun mengelilingi tubuh Raka Balu. Di tangannya kini terdapat cambuk yang berkilat-kilat. Binasalah, Amala. Namun tiba-tiba Amala melesat masuk ke dalam tubuh Kalawa, membuat Raka Balu menghentikan aksinya. Tidak lama Amala keluar lagi tertawa mengejek ketidakberdayaan Raka Balu melawan Kalawa. Kemarahannya meluap justru membuat Kalawa menyerang balik Amala. Dasar kau! Raka Balu mendekat hendak menghentikan Kalawa, tetapi Kalawa pun ikut menyerangnya. Awan di langit perlahan menggulung membentuk pusaran. Mereka akan mengirim bala tentara. Desis Raka Balu. Seiring dengan itu terdengar lolongan panjang ngeri ketika Kalawa terus mencabik-cabik dada Amala dengan kukunya yang runcing. Tahu para makhluk alam gaib akan berdatangan, Raka Balu segera meraih tangan Kalawa. Hentikan Dinda! Kemudian menengadahkan tangan menguak portal gaib yang menuju ke alam nyata. Keduanya terseret ke dalam pusaran. Kalawa semakin marah. Urat pelipisnya bertonjolan membetot dahi. Dinda, hentikan. Amala hanya memperdayamu. Ia mengecup dahi Kalawa. Amarah Kalawa perlahan mereda. Kilat matanya kembali normal. Ia pun tersadar. Apa yang terjadi? Raka Balu tidak menjawab. Ia hanya memeluk Kalawa semakin erat, memberikan perlindungan di saat mereka meluncur keluar dari pusaran itu, kembali ke Telaga Bahandang. Kanda. Tubuh Raka Balu terhempas keras menghantam tanah demi melindungi Kalawa yang ada dalam dekapannya. Keduanya meluncur deras keluar dari pusaran gaib. Kanda. Tepat setelah teriakan itu, tubuh keduanya menghujam tanah dan tergeletak seketika tidak sadarkan diri. Jata yang melihatnya terkejut luar biasa. Segera dihampirinya Raka Balu dan Kalawa yang dalam keadaan mengenaskan. Ampuh, Nyayu! Beberapa kali Jata menepuk pipi Raka Balu sekedar menyadarkan. Tak lama awan tipis menggumpal mengelilingi tubuh Raka Balu dan Kalawa, membuat Jata keheranan. Ada apa ini? Setelah itu tubuh Raka Balu dan Kalawa mengambang di atas awan, bergerak perlahan menuju Telaga Bahandang, lalu turun hingga keduanya duduk tersandar berendam di tepian telaga. Raka Balu tidak sepenuhnya hilang kesadaran. Ia membuka mata menoleh ke arah Kalawa yang duduk terpejam menyandar di dadanya. Dinda. Kecemasan tidak bisa disembunyikan dari seraut itu. Air meriah ke roh pelindung alam berjalan menghampiri Raka Balu. Jangan khawatir, segala energi kebaikan alam ini akan menyerap dalam tubuhnya. Berendamlah sampai matahari terbenam, ujar wanita cantik itu. Namun sakit yang tidak tertahankan membuat Raka Balu hilang kesadaran. Jata duduk di atas batu setia menunggu Raka Balu dan Kalawa hingga suara tapak kuda membuatnya berjingkat waspada. Dari kejauhan tampak 3 kereta kuda yang diiringi beberapa hulu balang. Jata tidak mengira jikalau Raja Kelayang Tanjung akan menyusul sampai ke sini. Jata menanti di dekat telaga. Baru saja kereta kuda berhenti, Danum yang ikut serta bergegas keluar dari kereta setengah berlari menghampiri Raka Balu yang berendam di tepi telaga. Akan tetapi roh pelindung alam mencegah langkahnya. Tunggu, jangan ganggu suamimu, biarkan dia memulihkan diri. Danum terpundur selangkah. Ia menggeleng melihat Kalawa yang duduk bersandar di dada Raka Balu. Hatinya perih bukan main. Api kecemburuan seakan membakar habis dirinya menjadi serpihan abu. Raja Kelayang Tanjung mendekati roh pelindung alam dan bertanya, bagaimana keadaan anak dan menantuku? Roh pelindung alam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah telaga dengan seraut menjanjikan kebaikan.
Ayahanda, kembalilah biar aku yang menemani empu di sini. Raja Kelayang Tanjung melirik Ruknila dan Danum bergantian. Kedua wanita itu tidak sependapat. Jikalau Ruknila setuju untuk kembali, Danum justru menolak. Hanya ada gubuk kecil di sana sebagai tempat bernaung dan Raja Kelayang Tanjung tidak ingin Danum menambahi masalah. Kau harus kembali, Danum. Biarkan jatah saja yang berada di sini. Danum tercengang, hatinya merajuk. Akhirnya dengan terpaksa mengikuti Raja Kelayang Tanjung pulang. Kini tinggallah Jata, ia pun berjalan menuju gubuk untuk beristirahat sejenak. Petang nanti barulah akan dibangunkannya Rakabalu dan Kalawa. Namun belum sampai petang, Rakabalu kembali siuman, lantas diikuti Kalawa. Dahi Kalawa mengerenyit manakala merasakan hangat yang membalut tubuh serta aroma wangi gaharu yang memanjakan indera penciuman. Ia tersadar ada detak jantung terdengar jelas ketika pipinya menempel di dada bidang itu. Kalawa meringis sesaat lalu mendongak disambut senyum paling berkilau sore ini. Kenapa kita di sini? Bukankah Kanda sudah pernah mengatakan bahwa Kanda akan kembali ke sini untuk berendam bersama Dinda? Masih sibuk menoleh ke segala penjuru, Kalawa terdiam tertunduk dengan wajah bersemu. Rakabalu merentangkan tangan sebagai isyarat agar Kalawa memeluknya. Kode itu dipahami dengan mudah oleh Kalawa. Peluklah Dinda karena ini adalah kebersamaan terakhir kita. Kalawa terdiam, serautnya menampakkan keterkejutan yang nyata sekaligus tidak mengerti. Apa maksud Kanda? Rakabalu mengecup pucuk kepala Kalawa cukup lama, berusaha mengantarkan perasaan melalui kecupan itu. Kanda akan melepas Dinda, kita tidak bisa bersama lagi. Berat rasanya mengungkapkan sekelumit kalimat itu. Kalawa terhenyak membisu tanpa berkedip. Sejurus kemudian matanya melancip melelehkan bulir bening yang jatuh bercampur air telaga. Ada perih yang menikam ulu hati saat Rakabalu menyatakan ingin berpisah. Tapi kenapa Kanda marah pada Dinda? Kalawa mulai terisak, perihnya sekalimat itu sampai terasa ke jantung. Rakabalu hanya diam, tidak memberikan sejuta alasan yang bersarang dalam benaknya. Kanda harap Dinda menerima perpisahan ini. Kalawa menengadah lekas menghapus air matanya sendiri. Ia berusaha tersenyum di depan Rakabalu. Meski getir, kedua bibirnya bergerak dan menjawab keinginan Rakabalu. Jikalau itu yang Kanda inginkan, baiklah. Setelah itu Kalawa berdiri dan beranjak dari telaga dengan baju yang basah kuyup. Ia tinggalkan rasa pedih di sana. Maafkan Kanda. Kalawa berjalan mendekati gubuk. Jata yang ada dalam sana terkejut ketika Kalawa datang tiba-tiba. Jata buru-buru bangun. Setelah itu Rakabalu pun muncul. Jata, pinjamkan jubahmu pada Kalawa karena kita akan pulang sekarang. Mendengar Rakabalu memanggil nama Kalawa sangat asing di telinga Jata. Tidak biasanya lelaki itu memanggil para istrinya tanpa sematan sayang. Baik, Empu. Kendati begitu, bukan hak Jata untuk tahu lebih dalam urusan pribadi tuannya, dan sore itu juga mereka kembali ke istana. Kalawa dibiarkan istirahat di kamarnya lebih dulu sebelum nanti Rakabalu akan mengajaknya menemui kedua orang tuanya untuk menyatakan perpisahan. Menyedihkan bagi Kalawa lantaran merasa Rakabalu begitu tidak berperasaan melakukan ini terhadapnya, bahkan tanpa peduli bahwa dirinya sedang mengandung. Kamar itu tampak suram sekali, tidak seperti biasanya. Kalawa duduk bersandar di ranjang bersama Cinda yang memijat kakinya. Cindai, tidak lama lagi kamar ini bukan kamarku lagi. Maksudnya Yu apa? Kalawa menggeleng disertai senyum samar, baru saja mengatakan hal rancu itu. Tiba-tiba datang orang yang membuat hatinya bersedih. Kalawa disuguhi tatapan sendu suaminya itu. Cindai undur diri di saat Rakabalu duduk di samping Kalawa. Bagaimana keadaan Dinda? Ia membelai lembut rambut Kalawa yang tergerai seolah tidak ada pesakitan apapun yang menerpa. Dinda baik-baik saja. Sakit memang, tapi Kalawa berusaha tenang mengendalikan diri.
Untuk itu Raka Balu akan membawa Kalawa menghadap orang tuanya, mengatakan hal yang mengejutkan. Kalawa bersedia saja, menolak pun sudah tidak bisa. Saat itu Raja Kelayang Tanjung sedang duduk bersama Ruknila di sebuah gazebo yang ada di dekat Balai Irung. Kedatangan keduanya menyuguhkan senyum Raja Kelayang Tanjung dan istrinya. Raka Balu, ada apa kemari? Apa istrimu sudah baik? Kedatangan mereka disambut oleh pertanyaan cemas itu. Kendati menjawab, Raka Balu mengajak Kalawa duduk di sana bergabung dengan kedua orang tuanya. Ayah, ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Raja Kelayang Tanjung dan istrinya menoleh saling melempar pandangan. Sungguh tidak biasanya Raka Balu seperti ini. Katakanlah, wahai anakku. Sesaat Raka Balu diam, nafasnya terhela panjang. Sedangkan Kalawa duduk tertunduk dengan mata yang sudah mengembun. Aku akan melepaskan Kalawa. Kami akan berpisah. Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila terkejut. Semula kedatangan anak mereka hanya untuk berbincang bersama. Raja Kelayang Tanjung tidak serta-merta percaya sampai beberapa kali kembali menanyai Raka Balu. Sementara Kalawa hanya diam saja ketika ditanyai. Benar ayah, aku akan melepaskan Kalawa. Bukankah kau tidak berperasaan, Raka Balu? Kalawa sedang mengandung. Kalawa butuh dirimu. Sedikit kemarahan Raja Kelayang Tanjung meledak gara-gara niat tidak masuk akal anaknya. Namun Raka Balu tetap pada pendiriannya untuk tetap berpisah. Ayahanda, ibunda dan kanda, aku permisi. Kalawa sudah tidak tahan berada di antara perdebatan itu. Ia pergi dengan air mata berderai dan Raka Balu sama sekali tidak mencegah kepergiannya. Dari seluruh ucapan Raka Balu, Kalawa bisa menyimpulkan bagaimana Raka Balu ingin dirinya segera berpisah. Oleh sebab itu, Kalawa langsung mengemasi pakaian bergegas meninggalkan harem selamanya. Kalawa yang pergi dengan membawa seluruh barangnya meninggalkan berita hangat di harem. Dayang-dayang Danum pun tidak luput menyampaikan kabar itu. Benarkah? Apa kau tidak salah informasi? Dayang itu mengangguk mantap kalau yang didengarnya bukanlah omong kosong belaka. Bukan merasa iba, Danum malah berbunga-bunga. Bagaimana tidak, kini hanya ada dirinya seorang di hati Raka Balu. Ia pun tidak perlu bersusah payah menyingkirkan Kalawa dari sisi suaminya. Akhirnya, hari itu juga Kalawa meninggalkan harem. Ia pulang ke rumah orang tua bersama Cindai, membawa serta banyak buntilan membuat Labi dan Wani menautkan alis, ditambah lagi wajah sebab Kalawa. Kalawa, apa yang terjadi? Kalawa yang diambang batas rasa sakit tidak bisa menyembunyikan air matanya. Saat itu ia memeluk erat ibunya tersendu-sendu. Mulai hari ini aku bukan selir dari kerajaan Kelayang. Ibu, kanda telah melepaskanku. Labi terperangah, mulutnya mengatup rapat, tidak bisa berkata-kata. Mereka bisa apa jika anak raja sudah tidak menginginkan anak mereka lagi? Mungkin ini jalan terbaik, nak. Wani berusaha menenangkan. Tak sampai di situ, Raka Balu pun mengeluarkan dekrit yang disampaikannya melalui Hulu Balang supaya Labi sekeluarga pindah ke desa Nyuruk. Raka Balu mengeluarkan perintah tanpa alasannya jelas. Tahu-tahu saja meminta Labi dan keluarganya pergi jauh. Kenapa dia setega ini? Kalawa marah tidak terima Labi menyabarkan anaknya itu di saat mereka tidak bisa berbuat banyak. Maka Labi menyewa beberapa kereta untuk membawa barang-barang yang diperlukan. Selebihnya akan dijual dengan harga murah. Kalawa menangis tatkala harus meninggalkan rumah masa kecilnya. Di sana banyak sekali tersimpan kenangan. Apa mau dikata, mereka hanya rakyat biasa yang terpaksa tunduk di bawah perintah. Orang-orang yang menanyakan kepindahan mereka hanya dijawab seadanya oleh Labi, tidak ingin menimbulkan asumsi yang tidak-tidak. Kini Kalawa pergi meninggalkan tempat itu dan segala kenangan yang ada di istana, termasuk masa indahnya bersama Raka Balu. Yang amat singkat dan yang harus dilakukan Kalawa saat ini adalah menunggu. Ketika utusan istana datang dengan membawa 15 kerajut dari Raka Balu, maka itu sebagai tanda bahwa dirinya telah sah bukan milik Raka Balu lagi. Kalawa tidak pernah membayangkan jalan hidupnya akan segetir ini. Takdir macam apakah ini?
Sore itu ia duduk termangu di serambi belakang dengan pandangan kosong. Jujur di saat seperti itu Kalawa rindu dengan sosok lelaki yang telah menyemai rasa sakit dalam hatinya. Entah kenapa, padahal dirinya setengah mati ingin melupakan ayah dari janinnya dikandungnya. Derap langkah yang mendekat tak mampu membuyarkan lamunannya yang panjang. Nak, Ayah mengagetkanku. tidak baik melamun sore-sore begini. Keluarlah, ada pesan dari istana. Sejurus itu mata Labi berkaca-kaca bukan karena datangnya pesuruh istana, tetapi tidak akan sanggup nanti melihat kesedihan anaknya yang lebih dari ini. Aku tidak apa-apa, Ayah. Bukankah perpisahan itu hal lumrah dalam setiap perjumpaan? Kalawa berusaha bijak meski tidak memungkiri dirinya begitu terluka oleh perpisahan. Kalawa akan berlapang dada menerima semuanya. Baginya ini sudah suratan setelah kemarin sempat menyalahkan takdir. Ia buru-buru menuju pintu depan. Di sana tampak Jatah berdiri memegang nampan perak yang atasnya ditutupi kain merah. Isi di dalam nampan itu adalah takdirku. Melihat Kalawa hadir, Jatah maju satu langkah. Ayo, ini dari empu. Sejatinya tidak perlu Jatah memberitahu karena Kalawa sudah bisa menebaknya. Dengan berat hati dan senyum getir, Kalawa mengambil alih nampan di tangan Jatah. Terima kasih, Jatah. Sampaikan juga rasa terima kasihku pada tuanmu. Empu meminta Nyai untuk membukanya sebelum dibawa masuk. Kalawa menghela seperti sengaja saja. Jatah ingin membuat air matanya keluar. Lagi dan lagi Kalawa menyibak kain itu dengan terpaksa dan tampaklah isi di atas nampan yang mengharuskan mata Kalawa membola. Ini bunga mawar yang khusus aku petik dari Telaga Bahandang untuk menghibur istriku yang sedang murung. Entah dari mana tiba-tiba Raka Balu muncul di depan pintu membuat Kalawa terkejut bukan kepala. Kanda, bukankah apa? Tak perlu menunggu detik selanjutnya, Raka Balu menarik pinggang Kalawa memeluknya erat. Kalawa dibuat bingung oleh tingkah lelaki itu. Mana bisa aku melepaskan istriku yang sedang mengandung ini? Mana mungkin aku membiarkan kebahagiaannya direnggut oleh permaisuriku? Ketahuilah Dinda, ini semuanya tipu muslihat agar kita bisa bebas berduaan tanpa gangguan. Agar kita bisa bebas bersama keluarga kecil kita nantinya. Kanda tidak akan sampai hati memberikan bayi yang Dinda kandung pada Danom. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Anak kita akan terlahir sehat dan tangguh karena segala kebaikan alam telah menyerap padanya. Kalawa ternganga dengan mata berkedip-kedip tidak percaya sehingga Raka Balu tidak tahan untuk tidak mendaratkan kecupan sekilas di bibir yang sedikit terbuka itu. Jatah harus meneguk lidah disuguhi kemesraan keduanya sampai jengam memalingkan wajah. Jadi ini semua adalah kebohongan Kanda demi menyelamatkan Dinda dan anak kita tanpa harus berpisah? Benar. Kalau begitu satu kecupan lagi. Tidak. Kalawa sentak menjauhkan wajah sembari menunjuk ke arah Jatah yang pura-pura tidak melihat. Bak orang bodoh, Jatah terus memandangi pohon mangga yang sedang berbuah ranum. Padahal dirinya meruntuk dalam hati saat menyaksikan adegan mesra tuanya yang sedang tidak tahu tempat. Sudahlah, jangan pedulikan Jatah. Dia pun tidak lama lagi akan menikah. Aku telah menjodohkannya dengan salah satu dayang paling cantik di istana. Apa? Jatah Kuntan menoleh, ia syok terbata. Raka Balu menyeringai tanpa rasa berdosa masuk bersama Kalawa meninggalkan Jatah dengan rasa terkejutnya. Setelah berhasil membuat Jatah syok dengan pernyataannya itu, kali ini Raka Balu kembali membuat kedua orang tua Kalawa terheran-heran. Bagaimana tidak heran melihat Raka Balu masuk sembari merangkul mesra pinggang Kalawa. Ada apa empu? Bukankah empu sudah melepaskan Kalawa? Raka Balu terkekeh sesaat dan Kalawa pun tersenyum mengajak Raka Balu bergabung dengan kedua orang tuanya. Aku melepaskan Kalawa dari istana, tapi bukan berarti melepaskannya dari hidupku, Ayah.
Dan satu lagi, jangan memanggilku seformal itu, panggil saja dengan nama, karena aku adalah menantu kalian. Bukan hanya Kalawa, lelaki setua Labi saja luluh dengan ucapan Raka Balu. Ia memang lelaki yang lihai mempermainkan perasaan orang lain. Lihatlah seberapa murung dan sedihnya Kalawa setelah mendapatkan kata perpisahan, dan kini wajahnya kembali cerah dengan senyum yang mereka indah. Hari itu Raka Balu menghabiskan waktu berbincang panjang lebar. Menjelang petang Raka Balu pamit pulang. Kanda akan pulang. Iya, Kanda harus pulang lebih dulu, dan Kanda akan kembali nanti. Setelah hampir 1 pekan meninggalkan istana dan seisinya membuat Kalawa masih teramat rindu dengan suaminya itu, waktu setengah hari tidaklah cukup melepas rindu. Kendati menolak, Kalawa hanya bisa menurut saja menurunkan ego. Ia harus ingat bahwasanya banyak yang membutuhkan Raka Balu di istana, termasuk Danum. Jaga diri dan anak kita. Ingat, jangan bersedih. Kanda akan datang lagi beberapa hari ke depan. Kalawa mengangguk dan untuk pertama kalinya memberikan ciuman di pipi Raka Balu bergantian. Hanya seperti itu saja Raka Balu sudah berbunga-bunga. Terima kasih kecupannya. Raka Balu berbisik, tidak luput membalas ciuman Kalawa di kedua pipinya. Ia pun pamit pulang pada kedua mertuanya. Di halaman rumah itu Kalawa berdiri tertegun memandangi Raka Balu yang pergi semakin menjauh bersama abdi kesayangannya. Empu, benarkah apa yang Empu katakan tadi? Itu hanya gurauan saja kan? Jatah Semas seraya menunggangi kudanya mengiringi Raka Balu. Apa kau kira aku bercanda, Jatah? Apa kau tidak menerimanya? Jatah meneguk ludah. Sejujurnya bukan tidak menerima niat baik Raka Balu yang hendak menjodohkannya, tapi takut waktunya banyak terbagi bila menikah, sebab Jatah sudah menekadkan diri akan selamanya mengabdi pada Raka Balu. Balas budinya terhadap Raka Balu tidak akan terbalas dengan apapun. Raka Balu adalah orang yang membuatnya terbebas dari jerat budak para begundal kala itu, dan dengan lantang menjadikannya hulu balang kepercayaan. Kau pantas merasakan indahnya mempunyai keluarga, Jatah. Aku sudah mengatur perjodohanmu dengan anak dayang pengurus harem. Perangai dan wajah cantik serta baik, kau tidak akan kecewa. Baiklah, Empu. Sesampainya di gerbang istana, Raka Balu masih bergeming membuat Jatah keheranan. Setiap masuk ke dalam bangunan megah itu ada rasa yang mengoyak hati Raka Balu. Istana tidak lagi sama setelah kejadian naas yang menimpa Mahine dan Sanja. Dunia Raka Balu seakan terhenti saat ditinggalkan oleh Sanja dan Mahine selamanya dengan cara yang amat tragis. Masih segar dalam ingatan bagaimana teriakan ketakutan Sanja dan Mahine sebelum dilempar oleh Amala dari jembatan. Hatinya meredam pilu bila teringat seandainya bisa Raka Balu ingin menghilangkan peristiwa yang menyakitkan itu dari pikiran. Meski kenyataannya Mahine bukanlah darah dagingnya, tapi Raka Balu tetap menganggap Mahine anak kandungnya. Mahine, Sanja. Hari-hari Raka Balu berubah sepi semenjak celotehan kedua buah hatinya tidak lagi terdengar. Empu, ada apa? Raka Balu terkesiap lalu menggeleng kembali, melajukan kudanya pelan kembali ke istana dan mendatangi harem berharap akan mendapatkan sedikit ketenangan dan kebahagiaan dengan melihat senyum cara permaisurinya. Tapi sang permaisuri tampak murung duduk sendiri di gazebo depan kamarnya. Menyulam dengan pandangan kosong akan membuat tangan Dinda tertusuk jarum. Danum semakin terdiam. Perkataan Raka Balu membuatnya dejavu. Bukankah kalimat tadi pernah Raka Balu ucapkan ketika mendapati dirinya sedang duduk menyulam kala itu? Kemudian Danum tersadar dan menoleh, tapi tidak barang sedikit pun bersuara. Wajahnya muram dan suram. Raka Balu duduk di samping Danum, meraih kepala istrinya meletakkan di pundak. Apa yang membuat Dinda sedih seperti ini? Kanda pasti tahu penyebabnya. Dinda rindu Sanja, rindu calon anak kedua kita. Lantas melesak air mata menyapu bulu mata dan lentik sampai ke pipi.
Raka Balu paham setiap kesedihannya menghampiri Danum karena dirinya pun ikut merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Namun berlarut dalam kesedihan tiada guna. Jangan terlalu memikirkan itu, Dinda. Bukankah kita masih bisa mendapatkan anak lagi? Kapanpun dan berapa banyak pun yang Dinda mau. Mendengarnya, Danum pun menegakkan kepala, alisnya bertaut penuh tanya. Maksud Kanda? Raka Balu tersenyum tidak biasa. Mari ke kamar sekarang. Tanpa basa-basi sehingga tampak semburat merah di wajah Danum. Setelah sekian purnama akhirnya Danum kembali merasakan hangatnya pelukan dalam penyatuan. Diratukan oleh Raka Balu dalam setiap sentuhan. Bagi Danum tiada yang diinginkan selain mengerang eksotis dalam dekapan Raka Balu. Indahnya malam itu serupa purnama yang mencuat malu dari balik awan pekat. Setelah ini hari-hari berlalu sesuai dengan harapan. Namun demikian, ada segenggam hati yang juga sedang menanti detak hangatnya sebuah kerinduan. Kalawa duduk bertopang dagu di jendela kamar, hatinya sepi mengetahui Raka Balu tidak menepati janjinya yang mengatakan akan kembali datang dalam waktu beberapa hari saja. Tapi kali ini sudah memasuki purnama kedua, bisa dibayangkan bagaimana rindu mencapai Kalawa. Nah, mari kita ke pasar. Labi sengaja mengajak Kalawa berjualan sekedar mengalihkan perasaan gamang anaknya. Memang sudah beberapa minggu ini dilihatnya Kalawa banyak murung dan menyendiri. Kalawa memandangi ayahnya sejenak sebelum akhirnya setuju atas ajakan itu. Kenapa murung setiap hari? Apa karena suamimu yang tidak kunjung datang? Ayah mengerti perasaanmu, tapi jangan terlalu egois. Suamimu bukanlah orang sembarangan, banyak yang harus dia urusi. Banyak yang membutuhkannya. Sepanjang perjalanan, Labi terus memberikan nasihat-nasihat pada anaknya. Untunglah Kalawa bisa memahami segala situasi dan kondisi, hingga dirinya kini lebih tenang setelah menerima keadaannya sepenuh hati. Setelah tidak lagi jadi tabib di istana, Labi memang menyambung hidup dengan berjualan obat-obatan di pasar, juga membuka praktek pengobatan setiap malam. Pasar yang tidak jauh dari rumah jadi tempatnya untuk mengais rezeki. Di sana Labi menggelar dagangannya khusus obat-obatan. Nah, jaga sebentar, ayah hendak membeli asinan di sana. Tunjuknya ke arah penjual asinan buah tidak jauh dari lapaknya. Labi tahu bagaimana Kalawa menyukai camilan itu semenjak hamil. Baik ayah. Ayah pergi saja biar aku yang mengemasi ini. Labi pergi sementara Kalawa mulai menata bungkusan obat-obatan di atas meja. Di saat sedang sibuk-sibuknya datanglah seorang lelaki menjamah-jamah akar yang sudah dikeringkan yang terbungkus daun jati. Itu akar pule, Tuan. Bagus untuk mengontrol tekanan darah, harganya 2 ke. Bagaimana kalau aku membelinya dengan sekerajut ke sekaligus dengan penjualnya? Kalawa spontan menoleh tatkala suara khas itu sangat familiar. Kanda. Raka Balu tersenyum setelah sekian lama tidak melihat senyuman manis istrinya. Kanda ingin mengajak Dinda pergi. Baru saja bertemu Raka Balu sudah mengajak Kalawa pergi entah kemana. Belum sempat Kalawa menjawab, Raka Balu sontak meraih tangan Kalawa kemudian membantunya naik ke punggung kuda. Kanda, kita akan kemana? Membawa istriku melihat pemandangan indah. Ia ikut naik ke punggung kuda. Dipacunya kuda itu melewati Labi yang baru selesai membeli asinan. Ayah, aku pinjam dulu anak ayah. Teriak Raka Balu sembari berlalu. Labi menggelengkan kepala melihatnya. Setelah itu kuda berjalan lambat. Kita akan kemana, Kanda? Kenapa kuda ini berjalan lambat sekali? Apa Kanda akan membawa Dinda berkuda seperti orang berburu? Kanda tidak bisa membayangkan bagaimana anak kita bergoncang hebat di dalam perut Dinda. Kalawa pun baru sadar setelah mendengar jawaban itu. Kuda berjalan lugas hingga sampai di tempat kesukaan mereka menghabiskan waktu, yaitu Telaga Bahandang. Kalawa pun baru sadar kenapa Raka Balu memintanya tinggal di desa Nyuruk yang ternyata tidak jauh dari Telaga Bahandang.
Ini masih terlalu pagi untuk berendam kan? Tenang saja, ada yang menghangatkan Dinda jika kedinginan kan? Kalawa berdecak mengejek ucapan suaminya yang mulai melantur. Raka Balu turun lebih dulu diikuti oleh Kalawa. Kabut yang mengambang di atas permukaan telaga jadi pemandangan paling indah. Kalawa memandang kagum atas ciptaan yang sangat epik itu. Dinda ingin ke sana. Kalawa pun mengangguk. Tiba-tiba saja Raka Balu berjongkok di depan Kalawa membuat istrinya terlonjak kaget. Apa yang Kanda lakukan? Raka Balu melepaskan kedua alas kaki yang dipakai Kalawa sembari menyahut. Biarkan embun menyapa tapak kaki Dinda, karena ini lebih baik daripada memakai alas kaki. Kalawa terharu lalu menggandeng tangan Raka Balu yang juga melepas alas kakinya melangkah bersama menuju telaga Bahandang. Mereka duduk berdampingan di atas batu. Kalawa tidak segan meletakkan kepala di pundak Raka Balu yang memang selalu menjadi penyangga penatnya. Kanda, bagaimana jika nantinya Yudanum tahu tentang kebohongan Kanda? Pastinya Yudanum akan kembali meminta anak kita. Walaupun ketahuan, Danum tidak akan mungkin meminta anak kita karena dia pun sedang mengandung sekarang. Demi apapun Kalawa lega dan senang mendengarnya. Dengan begitu Danum tidak akan meminta anaknya. Kalawa juga yakin Raka Balu pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Setelah itu Kalawa kembali berujar. Kanda, sejujurnya Dinda takut dengan sumpah serapannya Yudanum tempo hari. Seandainya anak kita terlahir tidak sempurna, maka Dinda tetap akan bersyukur. Tapi bagaimana jika anak kita mendapatkan kemungkinan paling buruk? Kalawa tidak sanggup meneruskan ucapannya. Suara seolah tercekat di tenggorokan. Raka Balu semakin mengeratkan pelukannya, sementara satu tangan lagi mengecup tangan Kalawa begitu lembut penuh perasaan. Jangan cemas, apa Dinda lupa darah daging siapa yang tumbuh dalam rahim Dinda? Anak kita pasti kuat seperti Kanda. Lagi pula segala kebaikan alam sudah menyerap dalam diri anak kita. Jadi tidak perlu lagi cemaskan itu. Mulai sekarang, persiapkan diri untuk melahirkan nanti. Dinda tahu, rasanya sakit serasa ingin mati. Benarkah? Dari mana Kanda tahu? Kanda kan lelaki. Apa Dinda lupa jika Kanda sudah 2 kali menemani istri yang melahirkan? Wanita sekuat Amala saja menjerit-jerit sepanjang hari. Kalau begitu, adakah Kanda ilmu yang bisa dipakai untuk meredakan rasa sakit saat melahirkan? Nah, ada. Ilmu kanuraganya bernama tahan menjerit. Dinda serius? Kali ini aku harus mengeluarkan jurus rayuan maut untuk membujuk istri yang sedang merajuk. Terserah saja. Kalawa tampak benar-benar marah. Sudahlah, tamat riwayat bila istri sudah merajuk. Niat ingin bermesraan berujung dengan rayu-merayu agar sang istri tidak lagi merajuk. Jangan merajuk lagi, permaisuriku. Permaisuri? Raka Balu tersenyum menangkup kedua pipi Kalawa. Iya, permaisuriku. Walau Dinda bukan permaisuri di istana sana, tapi Dinda permaisuri di dalam sini. Dasar. Kalawa jadi memalingkan wajah karena tersanjung, sementara Raka Balu bersorak menang dalam hati tatkala istrinya itu luluh dengan jurus rayuan maut mematikan miliknya. Sekian dan terima kasih buat Elyasmin Rumi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.